Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Divtak, channel yang membahas tentang seputar dunia psikolog. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi untuk Anda semua, yaitu bagaimana cara mengenali gejala dan penanganan gangguan skizoafektif. Nah, sebelum kita bahas apa saja sih gejala dan juga cara penanganannya, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Divtak dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial. Terima kasih. Gangguan skizoafektif adalah salah satu gangguan mental yang ditandai dengan munculnya gejala skizofrenia dan gejala gangguan suasana hati. Gangguan skizoafektif berdasarkan gangguan suasana hati yang dialami juga terbagi atas gangguan skizoafektif tipe depresi dan gangguan skizoafektif tipe bipolar. Kondisi gangguan skizoafektif ini perlu dikenali sedini mungkin agar bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat. Untuk itu, pada video kali ini kita akan membahas mengenai gejala dan penanganan pada penderita gangguan skizoafektif. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, perlu diketahui apabila video ini dibuat sebagai bahan edukasi dan tidak untuk dijadikan patokan self-diagnosis. Jika kalian atau orang sekitar mempunyai beberapa gejala yang dipaparkan dalam video ini, maka secepatnya lakukan konsultasi dan pemeriksaan lebih lanjut dengan psikolog atau psikiater. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan diagnosis dan penanganan yang memang tepat. Berikut pembahasan terkait gejala dan penanganan pada penderita gangguan skizoafektif. Bahasan pertama, gejala gangguan skizoafektif. Jika kita berpatokan pada pengertian gangguan skizoafektif itu sendiri, maka sudah sangat jelas apabila gejala utamanya adalah timbulnya delusi, halusinasi, depresi, dan mania. Namun untuk lebih spesifiknya, berikut beberapa gejala dari penderita gangguan skizoafektif. Yang pertama, delusi. Delusi atau yang kita kenal dengan waham adalah kondisi di mana seseorang mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak nyata adanya. Hal ini membuat mereka tidak bisa membedakan imajinasi dan kenyataan. Misalnya, penderita percaya bahwa ada orang asing yang selalu menguntitnya dan berniat buruk terhadap dirinya. Namun, pada kenyataannya tidak ada orang yang berniat jahat terhadap dirinya tersebut. Selanjutnya nomor 2, halusinasi. Halusinasi seringkali disalahartikan sebagai delusi atau sebaliknya. Bahkan beberapa orang merasa halusinasi dan delusi adalah dua hal yang sama. Namun harus kalian ketahui teman, pada kenyataannya delusi dan halusinasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Walaupun demikian, delusi dan halusinasi seringkali berdampingan. Delusi lebih kepada kepercayaan, sedangkan halusinasi melibatkan panca indera. Misalnya saja penderita melihat orang asing sedang memperhatikan dirinya, namun pada kenyataannya tidak ada sama sekali. Selanjutnya nomor 3, depresi. Depresi adalah kondisi di mana seseorang mengalami penurunan suasana hati. Dalam arti kata lain, penderita mengalami rasa sedih yang mendalam sampai kehilangan minat terhadap aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya nomor 4, mania. Mania merupakan kebalikan dari depresi teman. Pada fase mania, penderita akan mengalami peningkatan suasana hati. Kondisi tersebut membuat mereka bahagia berlebihan, sehingga mampu membuat mereka overproduktif. Bahkan dalam beberapa kasus kondisi ini diiringi dengan timbulnya halusinasi. Selanjutnya gangguan komunikasi. Banyak di antara penderita gangguan skizoafektif yang juga mengalami gangguan komunikasi. Misalnya saja, penderita tidak mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ditanyakan kepadanya. Contoh lain, penderita tidak mengerti maksud dari instruksi yang ditunjukkan kepadanya. Selanjutnya yang terakhir, kesulitan merawat diri. Gejala lain dari kondisi gangguan skizoafektif adalah kesulitan untuk merawat diri sendiri. Hal tersebut termasuk menjaga kebersihan dan kerapian diri sendiri. Maka dari itu, penderita gangguan skizoafektif pada umumnya membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Setelah kita bahas apa saja sih gejala gangguan skizoafektif, maka berikut ini adalah cara penanganan pada penderita gangguan skizoafektif.
Untuk bisa mengatasi gangguan tersebut, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apakah orang tersebut benar-benar mengalami gangguan skizoafektif. Maka dari itu, diperlukan berbagai langkah dan pemeriksaan oleh psikolog atau psikiater sebelum akhirnya memberikan diagnosis. Pemeriksaan terhadap seseorang yang diperkirakan mengalami gangguan skizoafektif ini berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan screening, evaluasi psikiatri, sampai pemeriksaan kriteria diagnosis untuk gangguan skizoafektif. Apabila sudah ditentukan diagnosisnya, baru akan dipastikan penanganan apa yang sesuai dengan diagnosis serta gejala yang ditimbulkan. Umumnya penderita gangguan skizoafektif akan mengikuti beberapa penanganan berikut. Yang pertama, terapi obat-obatan. Umumnya dokter atau psikiater akan meresepkan beberapa obat untuk meredakan beberapa gejala yang dialami oleh penderita. Misalnya dengan meresepkan antidepresan untuk mengurangi gejala depresi, antipsikotik untuk meredakan gejala psikotik, dan lain sebagainya. Namun obat-obatan tersebut harus dikonsumsi sesuai dengan anjuran dari dokter atau psikiater. Selanjutnya nomor 2, psikoterapi. Selain terapi obat-obatan, penderita gangguan skizoafektif juga akan menjalani psikoterapi. Jenis psikoterapi yang didapatkan juga cukup beragam, mulai dari terapi perilaku kognitif yang akan membantu merekonstruksi perilaku dan pikiran, terapi keluarga yang membutuhkan kontribusi dari keluarga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, pelatihan keterampilan hidup. Penderita gangguan skizoafektif juga perlu mendapatkan pelatihan keterampilan hidup. Mungkin bagi orang normal hal ini bukan sesuatu yang penting, akan tetapi penderita gangguan skizoafektif perlu diajarkan bagaimana caranya menjadi mandiri, setidaknya untuk mengurus diri sendiri, seperti merapikan dan membersihkan diri. Dan yang terakhir, pelatihan kemampuan sosial. Penderita gangguan skizoafektif juga perlu mendapatkan pelatihan untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini sangat penting untuk membangun suasana hati ke arah yang lebih positif. Misalnya saja dengan ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih kampung, mengikuti lomba antar warga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itulah teman, sedikit penjelasan kami tentang gejala dan penanganan pada penderita gangguan skizoafektif. Semoga video ini dapat menjadi referensi untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih.